Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai aplikasi pengolah kata, yang dimana kita membahas mengenai fungsinya, definisinya, lalu contoh-contoh aplikasi pengolah kata beserta dengan penjelasan dari setiap aplikasi. Nah, untuk di pertemuan sekarang ini yang akan kita bahas itu yaitu mengenai aplikasi pengolah kata yang akan kita gunakan. Nah, untuk aplikasi pengolah kata yang akan kita gunakan yaitu kita akan menggunakan Microsoft Word. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan Microsoft Word karena di SMP juga pasti sudah belajar mengenai tata cara penggunaan Microsoft Word. Nah, mungkin untuk di pembelajaran kita kali ini kita akan memperdalam mengenai Microsoft Word ini. Yang pertama di sini ada Microsoft Word, yaitu definisinya itu merupakan sebuah program yang merupakan dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Nah, jadi di sini Microsoft Word itu adalah bagian dari paket instalasi Microsoft Office, yang dimana dalam Microsoft Office itu ada isinya, yaitu ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office PowerPoint, ada Microsoft Access, dan lain-lain seperti itu. Jadi Microsoft Word itu merupakan bagian dari Microsoft Office. Nah, di sini ada fungsi Microsoft Word. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwasanya Word itu untuk membuat, mengedit, dan juga memformat. Nah, di sini untuk fungsinya itu pertama untuk membuat dokumen. Yaitu di sini aplikasi Microsoft Word untuk berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Jadi dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas. Salah satu kertasnya itu ada ukuran, biasanya yang paling umum kita gunakan itu A4, lalu ada legal atau F4. Biasanya kertas ukuran itulah yang biasa kita gunakan untuk mencetak. Karena kalau untuk pembuatan seperti tugas, laporan, dan lain-lain biasanya menggunakan kertas ukuran itu. Tetapi ada juga kertas ukuran lain seperti ukuran A3, A5, dan lain-lain. Mungkin untuk informasi tersebut kalian bisa cari di internet untuk ukuran kertasnya berapa senti kali berapa senti untuk A4 misalkan, untuk F4 berapa senti kali berapa senti, untuk A3, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mengedit dokumen. Aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Jadi apabila kalian misalkan sudah membuat sebuah dokumen lewat aplikasi pengolah kata, boleh aplikasi pengolah kata Word atau aplikasi pengolah kata lainnya. Terus kalian ingin melakukan pengeditan, maka bisa dilakukan di Microsoft Word. Karena Microsoft Word ini sudah mendukung berbagai jenis ekstensi file. Makanya apabila kita membuat di aplikasi pengolahan kata yang lain, tetap saja kita bisa edit di Microsoft Word. Yang ketiga yaitu untuk memformat dokumen. Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam, misalnya ukuran kertas, jenis huruf,
warna huruf, catatan kaki, penomoran hingga equation matematika. Nah, di sini dengan Microsoft Word ini kita bisa membuat sebuah dokumen menjadi lebih profesional. Contoh, apabila nanti kalian di kelas 11 itu kan ada yang namanya kerja praktek. Nah, sesudah kerja praktek itu harus ada yang namanya laporan, pembuatan laporan. Nah, untuk pembuatan laporan itu si dokumen yang kalian buat itu, yang kalian ketik itu harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi terlihat profesional dan juga mudah dipahami isinya. Misalkan untuk setiap halaman seperti daftar isi, kata pengantar harus diberi penomoran dengan Romawi dan juga ada catatan kakinya. Nah, seperti itu. Lalu bab satunya juga sampai bab 4 harus ada penomoran. Nah, itu merupakan contoh dari pemformatan dokumen. Nah, di sini ada fitur umum dari Microsoft Word. Fitur umumnya yang pertama yaitu WYSIWYG atau singkatan dari What you see is what you get. Jadi intinya itu apa yang kalian buat di dalam tampilan komputer atau perangkat kalian, misalkan kalian ketik sesuatu. Nah, nanti ketika kalian cetak ke kertas, itu akan seperti yang kalian lihat bentuknya di layar komputer. Seperti itu. Yang kedua ada spell check, yaitu fitur yang dapat mengecek ejaan pengetikan dokumen yang membantu menghindari typo saat menulis dokumen. Typo atau typographical error adalah kesalahan ketik terhadap teks tertentu. Nah, jadi di Microsoft Word ini punya fitur spell check. Jadi misalkan kalian contoh mau menulis database, ejaannya itu kan DATABASE. Nah, terus kalian misalkan salah mengetik menjadi DTABASE. Nah, itu kan kurang A-nya ya, berarti typo kalian itu. Nah, kalau seperti itu otomatis Microsoft Word itu melakukan spell check. Nanti dikasih tanda, kalian bisa langsung merubahnya sesuai dengan teks atau kata yang disarankan oleh Microsoft Word. Yang ketiga ada fitur tingkat teks, yaitu jenis huruf, ukuran, format huruf dan lain-lain. Nah, di sini jenis huruf itu ada macam-macam, ada Arial, ada Calibri dan lain-lain. Namun untuk yang biasa digunakan untuk penulisan laporan atau tugas itu menggunakan Times New Roman. Yang keempat ada fitur tingkat halaman, yaitu untuk tadi penomoran, inden, paragraf dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu fitur add-ins yang dimana Microsoft Word ini didukung oleh banyak aplikasi, contoh seperti PDF dan Grammarly seperti itu. Nah, di sini ada ekstensi file Microsoft Word. Nah, apa sih ekstensi filenya? Yaitu pertama ada .doc, ada .dot, ada .wbk. Selanjutnya untuk format Office Open XML yang terkenalkan mulai dari Microsoft 2007, yaitu formatnya itu ada .docx, ada .docm, ada .docx, ada .m, ada .docb seperti itu. Nah, mungkin kalian dapat baca untuk definisinya itu tersendiri. Akan tetapi intinya itu kalau untuk default dari Microsoft 2003 itu .doc biasanya. Tapi untuk dari Microsoft Office 2007 sampai sekarang biasanya itu menggunakan .docx seperti itu untuk ekstensi defaultnya atau bawaannya. Nah, di sini ada bahasan cara membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, mungkin untuk cara membuka aplikasi Microsoft Word sebenarnya tidak harus diajarkan kembali. Akan tetapi takut lupa untuk pembelajaran di SMP-nya,
Maka saya ulang kembali lagi sebelum nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian dari Microsoft Word, cara penggunaannya, dan kita praktekkan juga seperti itu. Mungkin nanti akan dijadwalkan untuk waktu prakteknya kapan. Nanti akan diinformasikan ke Bapak Ibu wali kelas untuk jadwalnya, sehingga nanti kalian sesudah belajar eh, pengolahan data informasi dengan Office khususnya Microsoft Word di sini langsung kalian praktekkan gitu. Itu yang pertama untuk membuka aplikasi Microsoft Word itu pertama kalian harus pastikan perangkat kalian itu sudah terinstall aplikasi Microsoft Word. Apabila sudah dapat kalian pastikan, maka ada dua cara yang dapat saya berikan untuk kalian. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuka aplikasi Microsoft Word, cuman di sini saya berikan dua cara yang paling mudah. Yang pertama yaitu dengan double klik icon Microsoft Word pada desktop. Dan yang kedua yaitu mencari file Microsoft Word pada start lalu klik. Nah, di sini membuka aplikasi Microsoft Word lewat desktop. Caranya bagaimana? Caranya pertama, nyalakan PC kalian. Untuk menyalakan PC itu tekan tombol power pada komputer gitu. Nah, sesudah itu setelah tampilan desktop muncul, yang ketiga itu cari icon Microsoft Word pada desktop. Nah, di gambar lihat, perhatikan di gambar sebelah kanan itu saya tandai warna merah. Nah, itu merupakan icon dari Microsoft Word. Yang selanjutnya tinggal double klik saja icon tersebut, maka nanti otomatis Microsoft Word akan terbuka. Nah, di sini ada tampilan desktop. Apa sih itu tampilan desktop? Tampilan desktop itu adalah tampilan yang sistem operasi tampilkan kepada user ketika komputer baru pertama kali dinyalakan. Nah, ketika komputer baru pertama kali dinyalakan kan tampilannya kurang lebih seperti ini yang digambar. Nah, itu merupakan tampilan dari desktop. Yang selanjutnya itu membuka aplikasi Microsoft Word lewat Start. Caranya pertama nyalakan PC, setelah tampilan desktop muncul. Nah, ini sama juga tampilan desktop, akan tetapi ini hanya berbeda dari segi latar belakang latar gambarnya gitu. Nah, setelah itu klik Start di pojok kiri bawah. Lihat yang paling pojok di kiri bawah itu adalah Start. Selain kalian bisa klik di situ untuk memilih Start, bisa juga kalian pencet tombol di keyboard. Biasanya ada di keyboard juga, posisinya itu di pojok sebelah kiri bawah. Kalian cari yang simbolnya sama seperti yang di dalam tampilan layar di desktop. Kalau ada, kalian pencet, maka otomatis sama saja akan muncul menu startnya. Sesudah itu, ketikkan Word pada pom pencarian, tulisan Word tanpa tanda kutip. Sudah itu muncul kan ada program, ada kontrol panel, dokumen, fitur, files, dan lain-lain. Nah, kalian lihat yang program, adakah Word, misalkan Word 2003, 2007, 2013, dan lain-lain. Apabila ada, kalian tinggal langsung klik saja dan otomatis aplikasi Microsoft Word itu akan terbuka. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk di pertemuan selanjutnya, saya ingin membahas mengenai bagian-bagian dari Microsoft Word beserta tata dasar-dasar penggunaannya seperti apa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.